makam Tengku Sayyid Husain Aidit ya. Untuk masyarakat Aceh, mari kita menelisik sejarah-sejarah silam, bagaimana nenek moyang kita sudah pun datang dan mereka meninggalkan perkara yang baik-baik ya, seperti mendirikan masjid, mendirikan perkampungan, dan banyak lagi peninggalan-peninggalan masyarakat Aceh untuk diwariskan kepada generasi di masa kini. Terima kasih warga Aceh, untuk saya pribadi dan untuk masyarakat Indonesia dan masyarakat Malaysia atas jasa-jasa yang diberikan oleh masyarakat Aceh. Baik tuan-tuan, sahabat Handai dimanapun sahabat berada, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan langkah perjalanan saya untuk lagi membawakan satu video berkenaan dengan sejarah kedatangan masyarakat Aceh dengan bukti melihat dengan detail sejarah Melayu, yaitu Masjid Melayu, Masjid Jami, Masjid Aceh yang terdapat di Lebuk Aceh, Pulau Pinang, Malaysia. Tuan-tuan, bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah, suratul Fatihah untuk Tunku Sayyid Husain Aidit, yang dimana Tunku Husain Aidit inilah yang mewakafkan, yaitu tanah ya, ataupun masjid, dan juga beliau serta mendirikan kampung pertama pada tahun 1808. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Jadi sahabat-sahabat semuanya ya, untuk pengetahuan sejarah-sejarah kepada sahabat-sahabat semuanya, pada ketika dahulu Pulau Pinang ini juga menjadi pintu masuk, yaitu bagaimana masyarakat muslim yang berbondong-bondong untuk datang ke Makkatul Mukarramah, yaitu memenuhi panggilan untuk berhaji, berumroh, maka mereka akan datang di Pulau Pinang ini, dan akhirnya tempat-tempat sejarah ini masihlah dikekalkan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan tunjukkan ya, di sana ada makam Tengku Sayyid Husain Aidit ya, yang dimana Tengku Sayyid Husain itulah yang mewakafkan dari masjid dan juga perkampungan yang berada di Lebuk Aceh ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, insya Allah saya berikan sejarahnya, saya uraikan sejarah Pulau Pinang ini yang ratus tahun dahulu ya, sebelum kedatangan dari Francis Light ataupun penjajah-penjajah yang datang di Pulau Pinang ini. Sebenarnya ada 3 beradik, yaitu seorang nahkoda yang datang ke Pulau Pinang ini yang berasal dari Sumatera Barat, Indonesia ya, dan sudah pun menetap di Pulau Pinang ini, yaitu seorang nahkoda Bayan, nahkoda Intan, dan Haji Muhammad Soleh, dan nahkoda kecil Tuan Ismail. Mereka menguasai pesisir Bayan Lepas ini, sahabat-sahabat, sampai ke Lugur dan juga ke Tanjung, yaitu di Georgetown ya, ataupun di Padang Kota Lama. Apabila Kapten Francis Light datang ke Pulau Pinang pada tahun seawal 1786 dan berlabuh di Tanjung Penaga yang kini disebut sebagai Georgetown ataupun Padang Kota Lama ya, orang Melayu itu ada berjumlah 33 orang Melayu yang diketahui oleh Datuk Janatun Perigi. Sudah pun berjumpa dengan Francis Light. Hal ini tertulis dalam catatan pengembaraan Francis Light yang membuktikan bahwa orang Melayu, orang Muslim yang datang dari Sumatera Barat, yaitu Aceh ya, sudah pun lebih awal
datang di Pulau Pinang ini. Oleh sebab itu, saya pun membantah adanya Pulau Pinang ini dibuka oleh Francis Lai. Karena ditulis sendiri dari buku perjalanan Francis Lai. Macam saya lah, perjalanan di mana-mana, tapi saya tuliskan di dalam buku dan juga saya rekodkan dalam video. Jadi, selain itu, nahkoda kecil juga bertanggung jawab, yaitu Tuan Ismail tersebut. Baik sahabat-sahabat, hari ini saya sudah sampai di makam Tengku Syed Hussein Aidit, yaitu salah satu pengasas perkampungan Lebuh Aceh yang berada di Pulau Pinang. Alhamdulillah, ini ada salah satu makam dari Tengku Syed Hussein Aidit ini. Mari kita berziarah bersama-sama. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kita tutup sahabat. Saya tunjukkan kepada sahabat-sahabat bagaimana dan sejarahnya, bagaimana masyarakat Aceh yang dahulunya datang di Pulau Pinang ini. Ada juga kapal-kapal haji yang masih dilukiskan begitu jelas di sini pada ketika 1808 sehingga pada hari ini masih dikekalkan. Teruskan menonton. Ini adalah seni bina rumah Aceh ya. Kita lihat lebih dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini seni bina rumah Aceh yang masih lagi ada sampai hari ini di Kampung Lebuh Aceh. Salah satu kampung yang masih wujud sehingga hari ini. Alhamdulillah, saya tunjukkan kepada sahabat-sahabat, tuan-tuan, genting-gentingnya yang masih lagi utuh ya. Ini genting-gentingnya. 200 tahun dahulu masyarakat Aceh sudah pun berhijrah di Semenanjung Utara Malaysia. Jadi saya akan tunjukkan di sini rumah-rumah masyarakat Melayu Aceh. Sahabat-sahabat, saya masih di pekarangan Masjid Lebuh Aceh ini ya. Salah satu perkampungan masyarakat Melayu Aceh yang datang pada kurun 1808 ya. Di sini area dari pekarangan Masjid Lebuh Aceh. Assalamualaikum Bang. Ini tengah buat kerja. Oke. Selamat bekerja ya Bang ya. Jadi tuan-tuan ya, di pekarangan dari Masjid Lebuh Aceh ini juga terdapat rumah-rumah lama seperti di belakang kita ini dapat kita lihat masih lagi utuh ya, tidak berubah dari apa-apa bangunan yang dahulu sehingga kini dan masih dikekalkan sebagai warisan di daerah Jostown, Pulau Pinang ini. Nanti saya akan masuk ke dalam Masjid Lebuh Aceh ini, bagaimana dan seperti apa perkampungan pertama masyarakat Melayu dari keturunan Aceh. Teruskan menonton. Mari tonton, saya tunjukkan di sini ada kapal haji yang ditunjukkan dengan diorama lukisannya seperti ini. Kapal haji ini dahulunya masyarakat berbondong-bondong ya, yaitu masyarakat Muslim di Pulau Pinang berbondong-bondong untuk datang memenuhi panggilan haji di Makkatul Mukarramah, yaitu di Makkah. Melalui kapal ini ya, mereka akan berlayar dari Pulau Pinang untuk menuju ke Makkah Al-Mukarramah. Jadi tuan-tuan, pada hari ini yang unik sekali yaitu apabila
anak bulan dapat dilihat dari daerah Aceh, dari barat Indonesia yang paling barat. Maka ditetapkanlah pada hari ini adalah 1 Ramadan untuk saudara-saudara kita yang beragama Islam di Indonesia. Sementara kita di Malaysia pada 2 hari bulan, hari Ahad barulah kita akan menunaikan ibadah puasa pertama selang 1 hari. Unik ya, karena begitulah apabila di salah satu area di negara, salah satu di area negara tersebut, selepas diyakini melihat anak bulan dan disumpah, maka berlakulah untuk seluruh negara itu. Tak kira dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mereka harus mengikuti ketetapan yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Dan yang anehnya, walaupun dekat perairan Pulau Pinang di antara Aceh ini, maka ahli-ahli melihat anak bulan ya, yang ada di Malaysia itu tidak dapat melihat anak bulan, dan akhirnya ditetapkanlah pada besok selang 1 hari ya, Ijma Ramadan 1446. Unik sekali pada tahun ini. Teruskan menonton, kita akan berziarah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah saya akan datang ke Masjid Batu Uban sebagai bukti pada tahun 1808 itu sudah didirikan masjid ini. Bermakna mereka sudah tinggal, sudah duduk, dan ada beranak pinak untuk mendirikan masjid yang dinamakan sebagai Masjid Lebuh Aceh. Sehingga hari ini bukti sejarah tidak dapat ditutupi. Insya Allah kita akan jalan-jalan lagi untuk melihat dan berziarah ya, berziarah ke makam-makam seorang waliullah dan para saudagar-saudagar yang telah pun mewakafkan sebahagian harta mereka untuk diberikan ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Syekh Omar Bashir Al-Halidi, seorang tokoh ulama yang pertama yang akrab dengan Francis Light, dan Imam Haji Tamim bin Haji Muhammad Syari pada 1907, dan Imam Haji Hasim bin Haji Muhammad Arif 1890, dan Imam Syed Abu Bakar bin Syed Idrus Al-Habsi, tarikh menjadi Imam Masjid Melayu 1967, dan sekarang ini Datuk Seri Muhammad Mujahid bin Yusuf, yaitu sebagai pengerusi dari Hariah Masjid Melayu Lebuh Aceh. Terima kasih sahabat-sahabat, kita teruskan perjalanan dan semoga perjalanan kita mendapatkan ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Jalan-Jalan di Nusantara. Assalamualaikum.